Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Damar, jangan impulsif. Faktanya Rusi masih bisa diselamatkan. Sekarang, Nenek Wen sibuk membujuk Damar. Khawatir dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Namun pada saat ini, Damar sangat tenang. Mungkin hanya Nenek Wen yang tidak bisa melihat kebencian di hatinya. Dia mengeluarkan jarum perak, melirik jarum perak, mengepalkan tinjunya, tiba-tiba memutar wajahnya dan menggeretakkan giginya. Semua fungsi dalam tubuh Rosi telah dihancurkan. Organ-organ internalnya hampir hancur dan menyelamatkannya itu hampir seperti fantasi. Damar sangat kesakitan dan meraung dalam kebencian. Racun macam apa itu? Dia hancur seperti ini. Saya tidak berani mengatakan bahwa racun Changseng Tiangong adalah yang terbaik di dunia. Setidaknya itu harus tak tertandingi di dunia. Damar, Anda juga telah belajar di Tiangong. Dan Anda harus tahu keterampilan medis Tiangong di dalam hati Anda. Setelah meracuni seseorang dengan keterampilan medis Tiangong, dia pasti akan dapat menghidupkannya kembali. Dan racun yang dikeluarkan oleh Tiangong pasti tidak dapat disembuhkan setelah meracuni seseorang. Terutama racun yang disediakan oleh istana Tiangong itu pasti sangat beracun. Kamu bisa membunuh makhluk abadi, Nenek Wen berkata dengan dingin. Berapa lama itu bisa bertahan seperti ini? Damar bertanya dengan suara serak. Seminggu. Apa? Damar terkejut. Aku baru saja memaksanya untuk memperbaharui garis hidupnya. Jika aku tidak dapat menemukan obat ajaib untuk meregenerasi tulang dan darah untuknya, dagingnya dan organ yang tersisa di tubuhnya akan dapat menua dan mengering sampai layu dan berubah menjadi bubuk. Dan dia mati total. Pada saat itu, bahkan jika kamu tidak dapat menyelamatkannya, karena kamu memiliki semua keterampilan medis, kata Nenek Wen. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu, Nenek Wen, harus berusaha keras untuk menjaga agar Rusi tetap hidup? Mungkinkah kamu dapat menemukan obat ajaib untuk meregenerasinya? Tulang dan darah untuk Rosi. Damar bertanya buru-buru. Tentu saja aku bisa menemukannya. Di mana itu? Di atas kepala. Di atas kepala? Damar terkejut tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Nenek Wen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Nenek Wen, maksudmu istana surgawi panjang umur. Aku pernah mendengar tentang medical science tech. Meskipun kamu menyinggung hal Master Zeng, kamu telah membunuh Su Chai Guang dan Su Sai Xiang. Ketiga tetua juga setuju untuk melepaskan Rosi meskipun Rosi sudah mati. Aku ingin menggunakan ini sebagai alasan. Carilah obat ilahi dari istana surgawi untuk menyelamatkanmu seperti sebuah puisi. Besok guru besar akan meninggalkan bea cukai dan saya akan memasuki istana di pagi hari untuk bertemu dengan guru besar. Selama guru besar mengangguk, dia bisa memberikan obat ajaib seperti puisi dan dia akan aman dan sehat. Kata Nenek Wen. Mendengar ini Damar sangat gembira. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada Nenek Wen dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Wen, jika Anda dapat menyelamatkan hidup seperti sebuah puisi, Damar tidak akan pernah melupakan kebaikannya yang besar dalam hidup ini. Bahkan, jika dia hancur, dia pasti akan membalas kebaikanmu. Bocah bodoh, aku tidak menyelamatkan gadis ini untukmu, tetapi untuk wanita tua itu. Aku hanya menyukai kebaikan hati, keberanian, dan kesederhanaannya. Tapi sayangnya dunia tidak kekal. Memaksanya untuk mengambil risiko ini bukan harus dia hadapi ya. Nenek Wen menghela napas dan berkata, anak kecil, kamu kembali dan istirahat yang baik. Dengar, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Di sini ada Rosi. Tujuan kedatanganmu ke Tiangong adalah untuk menghilangkan racun hidup dari tubuhmu. Dan untuk memotong racun di tubuhmu, jangan kehilangan nyawamu hanya karena kamu poetis. Mengerti? Mertua ini, meskipun ibu mertua tidak memiliki banyak kontak dengan Anda, saya dapat melihat temperamen Anda.
dan dia menolak untuk memberitahu Anda sebelumnya. Anda pergi karena Anda takut bahwa Anda akan impulsif dan pergi ke Tiangong untuk menyusahkan Anda. Dalam hal ini, racun hidup Anda pasti tidak akan terpecahkan. Boylin, jika Anda bersedia membawa Anda menaiki 10.000 langkah tangga umur panjang, saya harap Anda bisa hidup dengan baik. Bahkan jika kamu tidak mendengarkan ibu mertuamu, setidaknya kamu harus berpikir seperti puisikan. Nenek Wen membujuk Damar mengangguk diam-diam dan membungkuk lagi kepada Nenek Wen. Ibu mertua benar, tolong ambil masalahmu. Damar akan kembali ke istana untuk pulih dari luka-lukanya. Tapi tolong temukan obat ajaibnya besok. Damar adalah tenang. Dan jika ada gunanya untuk Damar, jangan ragu-ragu untuk berbicara. Damar pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak pernah mengabaikannya. Oke, bagus. Cepat kembali, nak. Nenek Wen berkata sambil tersenyum. Damar mengangguk, berbalik dan berjalan menuju tangga panjang umur. Meskipun itu adalah 1 langkah dan 3 putaran, kecepatannya sangat berat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Dengan cara ini tampaknya dia telah benar-benar melukai Liu Roshi. Saya berharap yang terbaik untuk Nenek Wen besok. Damar berpikir dalam hati dan kembali ke halamannya. Tapi begitu dia kembali ke halaman, Damar memuntahkan seteguk darah lagi dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Kakak Damar. Kiusan buru-buru berlari keluar ruangan dan membantu Damar berdiri. Apakah kamu baik-baik saja? Kiosan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja. Ini adalah racun hidup yang telah berkobar lagi. Efek dari pil Suantian telah dihilang dan efek samping dari agitasi kekerasan telah terjadi. Aku masih perlu memulihkan diri, Kiovan. Tolong beritahu yang berikutnya, 5 tetua, dan minta dia datang untukku dengan cepat. Aku puntur, kata Damar lemah. Oke, Kiosan mengangguk mengirim Damar kembali ke rumah dan bergegas keluar. Sekitar 3 jam kemudian 5 tetua datang terlambat. Pada saat ini Damar berkeringat di sekujur tubuhnya, wajahnya penuh dengan udara hitam dan sulit untuk bergerak ketika dia berbaring di tempat tidur. Tubuhnya penuh dengan jarum perak yang dia lempar untuk dirinya sendiri. Tetapi jarum perak saja tidak masalah sama sekali dan bahan obat yang sangat baik diperlukan untuk menekan racun hidup. 5 kepala tetua melirik Damar dan segera mengeluarkan obat yang mereka bawa dan meminta Kiosan untuk segera menyeduhkannya dan kemudian memberikannya akupuntur. Setelah beberapa akupuntur dan moksibusi sederhana, Kiosan membawa sup yang baru saja direbus dan memberinya makan untuk diambil. Dengan cara ini, kulit Damar meningkat pesat, tapi Damar mengerutkan kening. Dia melirik bagian bawah mangkuk di mana masih ada sedikit residu obat yang tersisa dan berkata dengan suara serak, 5 tuan, mengapa? Tanya, ini bahan obat yang diberikan kepada saya hari ini. Obat-obatan ini tampaknya hanya menekan racun hidup di tubuh saya dan tidak dapat mencapai tujuan membersihkannya. Ini. Wajah Hu Zunsang sedikit berubah. Dia ragu-ragu dan berkata, saya melihat bahwa Anda lemah dan Anda tidak berani menggunakan obat yang terlalu keras. Apa? Damar, apakah Anda mempertanyakan keterampilan medis Chang Seng, Tianggong saya? Damar tidak berani berkata-kata. Damar, tapi dia bukan idiot. Damar tidak lemah saat ini, tetapi setelah menggunakan pil Suantian, racun hidup menjadi aktif kembali. Jika dia tidak membutuhkan obat kuat, bagaimana cara menekannya? Jelas kelima tetua tidak pandai berbohong, tapi Damar tidak mudah untuk menembus tetap muka. Setelah menyelesaikan perawatan dengan tergesa-gesa, kelima tetua bangkit dan berencana untuk pergi. Tuan, kapan waktu berikutnya untuk membersihkan racun hidup? Damar bertanya. Wujun berhenti untuk waktu yang lama dan berkata dengan acuh tak acuh, tunggu pemberitahuannya. Setelah berbicara, dia berjalan keluar ruangan tanpa melihat ke belakang. Selamat mengirim 5 tetua. Kiosan sedang sibuk membuat hadiah. Damar terdiam setelah 5 tetua pergi. Kiosan berbalik dan berkata, Kakak Damar, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu baik-baik saja? Racun hidup telah ditekan sedikit, tetapi dibandingkan dengan terakhir kali, racun hidup tidak dihilangkan selama ini. Damar dengan tenang berkata, racun kuat semacam ini harus diambil perlahan. Kiosan tersenyum. Karena racun hidup aktif, ini adalah waktu terbaik untuk membersihkannya. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda memanggil 5 tetua. Tetapi dia datang untuk menekan. Tetapi dia tidak berencana untuk menghilangkan racun hidup untuk saya.
Saya khawatir lima tetua tidak ingin menyembuhkan saya. Damar terdiam sejenak lalu berkata dengan ringan, bagaimana ini mungkin? Lima tetua bersumpah di depan umum bahwa mereka akan menyembuhkan racun untukmu. Kata Kyosan tidak percaya. Mungkin orang yang tidak ingin memperlakukan bukanlah lima tetua, tetapi orang-orang di atasnya. Kata Damar dengan suara serak. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tubuh Kyosan bergetar ringan dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berkata, mengapa? Ini sangat sederhana. Harga mengobati saya setinggi langit dan racun hidup tidak begitu jelas. Bahkan jika umur panjang, Tianggong juga harus mengkonsumsi banyak obat-obatan yang berharga. Meskipun obat-obatan ini tidak seberapa dibandingkan dengan darah roh yang jatuh, tetapi sekarang 10 tetes darah roh yang jatuh saya ada di dalamnya. Tangan orang Tianggong ketika mereka mendapatkan sesuatu, mereka secara alami tidak ingin sembuh. Lagi pula saya bukan orang besar, bahkan jika saya tidak memperlakukan saya, tidak akan ada konsekuensi serius. Paling-paling itu hanya dimarahi oleh beberapa pemalas yang mendengar hal semacam ini. Itu bukan masalah besar, kata Damar dengan suara serak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kyosan tidak bisa menerimanya. Orang-orang beberapa di bawah atap dan harus menunduk kepala. Saya tidak ada hubungannya dengan jika bukan karena serangan racun hidup saya telah memasuki seluruh tubuh dan saya akan mati. Saya tidak akan memberikan roh yang jatuh darah kuil Changseng terlebih dahulu. Saya tidak punya cara. Damar menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kakak Damar, pikirkan semuanya ke arah yang positif. Mungkin bukan itu maksud kelima tetua. Kyosan tidak tahu harus berkata apa, dan setelah berpikir sebentar dia hanya bisa menghibur. Saya harap itu seperti yang Anda katakan, kata Damar dengan suara serak. Kyosan terdiam. Damar duduk di tempat tidur sendirian dan terus memberikan akupuntur dan obat-obatan untuk dirinya sendiri. Kyosan juga tidak ada hubungannya dan mulai membaca buku-buku medis. Ngomong-ngomong Damar, saya lupa memberitahu Anda sesuatu. Jangan keluar dari istana tanpa pandang bulu baru-baru ini. Saya mendengar bahwa itu tidak damai di luar Tianggong. Pada saat ini Kyosan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, kenapa tidak damai? Damar berkata dengan santai, saya tidak tahu. Saya juga mendengar dari saudara dan saudari yang baru saja lewat. Saya mendengar bahwa istana mungkin ditutup baru-baru ini. Oh, Damar sedikit mengerinyit, berpikir sejenak dan berkata, Kyovan, tolong apa yang bisa saya lakukan? Apa? Saya mendengar bahwa guru besar akan meninggalkan bea cukai besok. Jadi Anda dapat membantu saya pergi dan melihatnya. Apa? Lihat saja Nenek Wen, kata Damar, tapi dia tidak menceritakan kisah Liu Roshi. Bagaimanapun, adalah melanggar aturan istana surgawi bagi Nenek Wen untuk menyembunyikan tubuh Liu Roshi secara pribadi. Tentu saja semakin sedikit orang yang mengetahuinya semakin baik. Tidak masalah, Kyosan mengangguk. Damar menghela napas dan menutup matanya untuk mengatur napasnya. Malam itu, Damar tidur sangat menyakitkan. Meskipun racun ditekan, itu tidak lengkap. Di tengah malam tiba-tiba menjadi gelisah, berdampak gila organ internal Damar, bahkan daging dan sumsum tulangnya Damar gemetar. Panik, wajahnya sangat pucat, dan keringat terus mengalir, yang sangat sulit dan seluruh orang tampaknya tidak sadarkan diri. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Damar bangun dari rasa kantuk yang mengantuk. Kakak Damar, apakah kamu sudah bangun? Hebat, kipas musim gugur di samping tempat tidur membawa baskom berisi air dan sibuk menyeka wajah Damar. Sudah berapa lama aku tidur? Damar duduk dengan bingung dan bertanya. Ini sudah siang hari yang berikutnya. Saudara Damar, Anda tampaknya mengalami mimpi buruk. Anda telah berbicara dalam tidur Anda sepanjang malam, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajah Anda. Sungguh, Damar menutupi dahinya. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru bertanya, Senior Agung, keluar dari bea cukai, sudahkah kamu pergi? Kamu sangat terluka parah, aku tentu saja tidak berani pergi, kata Kyovan. Damar mendengar suara itu segera bangkit dan berpakaian. Kakak Damar, kemana kamu akan pergi? Aku akan mencari Nenek Wen. Kamu sangat lemah, jangan berjalan-jalan dan seperti yang aku katakan kemarin, tidak aman di luar istana. Oke, Damar bersikeras melihat keluar rumah Wal. Kyosan keras kepala dan hanya bisa mengikuti keduanya, meninggalkan istana, menuruni tangga panjang umur, dan segera sampai di depan gubuk jerami. Tapi saat Damar hendak naik ke platform batu dan mengetuk pintu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya. Damar menoleh dan tertegun di tempat. Tetapi mereka melihat kedua murid itu menyeret Nenek Wen yang berlumuran darah dengan cepat menuruni tangga.
dan datang ke paron batu dan membuang mereka ledakan. Nenek Wen terbaring di tanah dengan kakinya patah. Ibu Wen, Kyosan terkejut dan bergegas maju untuk membantu Nenek Wen berdiri. Damar juga bergegas untuk menusuknya dengan jarum. Saudari muda Kyosan, kenapa kamu ada di sini? Salah satu dari dua pria berambut pendek dan berhidung lurus mengenali Kyosan dan berseru. Saudaraku, ada apa? Apa yang kamu lakukan dengan Nenek Wen? Kyosan menggertakkan giginya dan bertanya dengan marah. Adik perempuan, jangan salah paham. Kami tidak berani menyentuh Nenek Wen. Alasan mengapa dia seperti ini adalah karena dia melakukannya sendiri. Tidak ada yang bisa disalahkan, kata pria itu. Lakukan sesuatu, apa maksudmu? Kyosan bertanya dengan marah setelah tercengang. Sepertinya Anda tidak tahu, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Pagi ini Tuan Besar meninggalkan bea cukai. Semua tetua dan ketua aula pergi ke Istana Wuyu untuk menemui Tuan Besar dan melaporkan kepadanya situasi Tianggong baru-baru ini. Nenek Wen juga pergi. Dia adalah seorang senior dan secara alami memasuki Istana Wuyu. Tanpa diduga, dia membuat beberapa permintaan besar di Istana Wuyu. Orang yang pemarah berani membuat masalah di istana tanpa keinginan. Anda secara alami akan dihukum berat, jadi dia mematahkan kaki Nenek Wen sebagai peringatan. Dia memerintahkan orang-orang di Istana Surgawi, tidak peduli siapa mereka, untuk tidak menyembuhkan Nenek Wen. Jika tidak, mereka akan melakukan hal yang sama. Pria itu membuka mulutnya. Ketika keduanya mendengar suara itu, ekspresi mereka berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Kyosan saling hilang dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Adik perempuan, saya pikir Anda harus pergi dari sini dengan cepat. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di Istana Wuyu, tetapi saya dapat melihat bahwa beberapa tetua tampaknya tidak menyukai Nenek Wen. Dia terlalu menjual yang lama dengan mengandalkan yang lama. Itu sangat tabu. Setelah berbicara, keduanya berbalik untuk pergi. Lasi Antrium Kyosan ringan, tetapi dia tidak peduli dan buru-buru membantu Nenek Wen ke Chaulo. Wajah Damar jelek dan matanya dingin. Setelah meletakkan Nenek Wen di tempat tidur, dia segera mengeluarkan jarum perak untuk menyembuhkan lukanya. Saudara Damar, tidak. Mengapa mengatakan bahwa Tianggong telah memerintahkan agar tidak ada yang bisa merawat Nenek Wen? Jika mereka tahu, itu akan menjadi kejahatan yang sama, dan itu akan menyedihkan. Kyosan baru-baru menghentikan Damar. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Arteri paha Nenek Wen mengalami pendarahan hebat. Jika pendarahan tidak dihentikan tepat waktu, dia akan mati karena kehilangan banyak darah. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia harus mengambilnya tubuh ini. Damar bersikeras memberikan jarum. Wajah Kyosan menjadi pucat karena ketakutan dan dia buru-buru memblokir pintu Chaulo dengan bangku. Karena takut terlihat, setelah sekitar 10 menit, Damar akhirnya menutup jarum. Dan Nenek Wen yang tidak sadarkan diri akhirnya perlahan membuka matanya. Di mana aku? Nenek Wen berbisik lemah. Tuan Wen, apakah kamu baik-baik saja? Damar baru-baru melangkah maju dan bertanya. Ini kamu, Lin Xiaozi. Tuan Wen, apa yang terjadi? Bukankah kamu pergi ke tetua dan memintanya untuk memberi obat untuk menyelamatkan Rusi? Mengapa Damar membuka mulutnya? Tidak tahu bagaimana cara bertanya. Wanita tua itu sangat bodoh. Sebelum Damar selesai berbicara, Nenek Wen menulis sedikit dan memotongnya. Nenek Wen, wanita tua itu telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di kuil Changseng. Dia pikir dia bisa membaca banyak orang, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang terpisah. Mata lamaku tidak bisa melihat. Dia menghela napas dan berkata dengan suara serak, saya bersumpah untuk pergi untuk meminta obat. Tetapi ketika saya melapor kepada para tetua obat ajaib yang diperlukan untuk menyembuhkan gadis Liu, mereka semua diam dan akhirnya menyatukan suara mereka dan menolak secara serempak. Orang-orang meninggal dan sebagai akibatnya mereka sangat marah sehingga mereka mengusir saya, mematahkan kaki saya dan memfitnah saya karena membuat keributan di Istana Wuyu. Itu konyol, melakukan sialan. Nenek Wen tertawa sangat mengerikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa istana panjang umur surgawi yang telah dia lindungi selama sebagian besar hidupnya akan memperlakukannya seperti ini. Mungkin rasa sakit di tubuhnya jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit di hati. Maaf, nak Damar, maafkan aku, gadis Liu, aku mengecewakanmu, bisik Nenek Wen. Ibu Wen, jangan katakan itu bukan salahmu. Damar berkata dengan suara serak. Orang-orang Tianggong enggan melepaskan obat-obatan ajaib itu. Bagaimanapun obat-obatan ajaib itu berharga dan energi mereka jauh lebih sempit daripada yang saya kira. Mungkin bukan hanya obat-obatan ajaib seperti yang saya lihat di Changseng.
Tianggong juga berencana untuk mengingkari janjinya dan menelan 10 tetes darah spiritualku. Alih-alih menyembuhkanku, Damar menggelengkan kepalanya. Kelompok orang yang picik dan tentara bayaran ini, mereka tidak mencabut selai rambut pun. Mereka tidak pantas disebut sepupu. Nenek Wen memarahi dengan gigi terkatup. Tapi Damar tidak tega mengutuk orang-orang itu. Dia memandang Liu Roshi yang berbaring di sana mencibir bawahnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hanya tangannya yang terkepal erat dan kedalaman pupilnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan kebencian.